semua, halo juga Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nabil Hoirul Rijal. Saya adalah mahasiswa di Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan dan mempraktikkan untuk tugas 2 basis data terkait pembuatan database dan juga tabel dari IRD yang sudah disiapkan. Semoga semuanya enjoy dan kita lanjut ke prakteknya. Ya, halo teman-teman semua. Ini saya sudah buka PDF-nya untuk terkait tugas 2 basis data. Di sini ada contoh kasus untuk tugas 2 ya. Kita baca dulu. Tugas 2 Anda adalah berdasarkan entity relationship diagram yang sudah ditentukan di atas. Silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien_dokter, daftar, dokter_admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan pekerjaan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Pelaporan penilaian, laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut. Perkenalan identitas, tadi sudah kita lakukan ya. Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu kepada kalian semua terkait tools apa yang akan saya gunakan selama melakukan praktek ini. Ya, di video ini, di praktikum kali ini, saya akan menggunakan tools bernama XAMPP sesuai dengan panduan yang sudah dijelaskan. Di dalam tools XAMPP ini, saya akan menggunakan 2 service yang akan saya aktifkan, yaitu Apache Service, ini untuk menjalankan web service-nya, dan juga service MySQL untuk menjalankan database engine-nya ya. Sekarang kita lanjut ke prakteknya. Ya, pertama-tama kita coba menyalakan dulu service untuk Apache dan juga MySQL-nya. Di sini pada control panel kali ini, untuk control panel XAMPP-nya, kita bisa klik start pada service atau modul Apache dan juga MySQL. Kita klik start ya di keduanya. Kita tunggu sampai keduanya berubah menjadi warna kuning. Jika ada pop-up seperti ini, diklik saja public dan juga klik allow access. Oke, jika sudah seperti ini, ada pada kolom warna hijau di MySQL dan Apache-nya, itu artinya sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita akan mengakses MySQL-nya menggunakan CMD. Pertama-tama kita buka dulu CMD-nya dengan cara klik di keyboard kita ini Win plus R, lalu kita ketikkan CMD. Oke, oke. Nanti akan terbuka seperti ini. Lalu kita arahkan ke folder di mana penyimpanan MySQL itu berada, tepatnya di exam ya. Ini secara default saya simpan ada di folder C exam. Jadi kita klik cd C2 /XAMPP. Nah, lalu setelah sudah masuk ke sini, kita masuk ke cd MySQL/bin. Nah, sudah masuk. Kita clear dulu supaya lebih bersih. Lalu kita jalankan perintah dari MySQL-nya, yaitu MySQL -u root -p. Ini untuk masuk ke MySQL-nya. Kita enter saja karena defaultnya tidak menggunakan password. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam MySQL-nya ya. Selanjutnya
kita jalankan perintah show databases. Ini untuk melihat database apa saja yang sudah tersedia ya. Oke, di sini ada beberapa, ini database bawaan dan yang digunakan untuk menjalankan MySQL ya. Ini sudah. Ini jika dijalankan secara melalui command line ya. Sekarang coba kita akses melalui UI, yaitu via browser. Kita coba akses dengan memasuki URL berikut: localhost/phpMyAdmin, lalu kita klik enter. Ya, sudah berhasil masuk. Sini akan muncul terkait dashboard phpMyAdmin ya. Ini untuk mengelola MySQL secara GUI ya. Lalu kita klik ke databases. Di sini akan muncul beberapa list dari database yang ada pada server MySQL kita. Ya, selanjutnya kita buka di sini. Kita punya Notepad. Kemudian juga di sini ada panduannya ya, sebenarnya ada panduan. Namun di sini beberapa saya sudah ringkas sedikit, namun belum semua. Tapi nanti kita akan tetap mengacu pada panduan tersebut. Kita akan melakukan apa saja pada praktek kali ini. Oke. Yang pertama kali adalah di sini untuk nama database-nya nanti kita akan buat dengan nama rumah sakit. Kemudian list table-nya kita akan membuat dengan nama dokter, pasien, administration, pasien underscore dokter, daftar, dokter underscore admin. Tepatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Lalu kemudian untuk tabel pasien nanti akan memiliki kolom ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Untuk tabel administrator nanti akan memiliki ID underscore admin, nama underscore admin, waktu underscore jaga. Kemudian untuk tabel dokter nanti akan memiliki ID dokter, nama underscore dokter, alamat underscore dokter, tanggal underscore lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti ada tabel dokter admin, nanti akan memiliki ID data, ID dokter, ID admin. Kemudian nanti tabel pasien akan memiliki ID underscore dokter, ID underscore pasien, waktu underscore periksa, dan juga resep. Nanti untuk untuk tabel daftar ini akan memiliki ID underscore daftar, ID underscore pasien, ID underscore admin. Dari masing-masing tabel tersebut juga sudah saya cantumkan akan menggunakan tipe data apa dan panjang datanya berapa banyak. Kemudian untuk relationship-nya nanti untuk dokter underscore admin memiliki foreign key berupa ID dokter dan juga ID admin. Kemudian tabel daftar akan memiliki foreign key ID pasien, ID admin. Kemudian untuk tabel pasien dokter memiliki foreign key ID dokter dan juga ID pasien berikut tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembuatan database-nya dahulu. Untuk database kita bisa buat coba dari SQL. Kemudian kita buat create database spasi nama database-nya. Tadi kita akan membuat database dengan nama rumah sakit. Kita tulis rumah sakit, lalu jangan lupa titik koma dan klik go. Oke, di sini sudah ada keterangan berhasil. Lalu kita buka lagi kembali ke tab database. Ya, dan di sini akan muncul database yang barusan kita buat dengan nama rumah sakit. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel dari membuat tabel dan juga kolomnya masing-masing dari database rumah sakit yang barusan kita buat. Kita merujuk pada data panduan ini. Yuk, kita membuat tabel ya. Oke, di sini kita bisa klik rumah sakit. Ya, di sini sudah tersedia. Selanjutnya saya akan menggunakan fitur yang difungsikan oleh phpMyAdmin yang tersedia ya.
kita bisa menggunakan pertama kita buat tabelnya dulu di sini dengan nama kita buat dulu tabelnya semuanya. Kita buat dokter, number of kolomnya itu tadi dokter sendiri 1 2 3 4 5 6 7. Dokter sendiri memiliki 7 kolom. Lalu kita klik create. Ya, oke. Lalu kita buat isi dari kolom-kolom di tabel dokter. Oh iya, mohon maaf, ternyata saya salah ya. Oke. Ya, ini udah semua. Jika sudah semua, kita bisa klik go atau klik save di sini. Ya, di sini sudah ada keterangannya. Dokter sudah berhasil dibuat tabel dokter dengan kolom-kolom yang sudah barusan kita buat. Oke. Lanjut kita isi ya. Jika ingin membuat lagi, kita bisa klik ke browse atau kita bisa klik dari sini new. Nah, kita isi lagi untuk tabel yang lainnya ya. Ya, sudah berhasil kita membuat tabel pasien. Lanjut ke tabel selanjutnya, administrator. Ya, sudah. Kita klik save. Kita lanjut lagi. Oke, udah semua. Kita klik save. Oh sorry, tabel dokter sudah ya ternyata. Maaf, kita salah. Kita buat ke pasien. Kemudian ID dokter, kemudian juga ID pasien, kemudian ada waktu periksa, kemudian ada resep. Untuk resep sendiri faktor 100. Untuk ID sendiri masing-masing 3 integer. Oke, untuk yang tidak terpakainya tadi karena kesalahan, kita hapus saja, tidak ada masalah. Oke, kalau sudah kita klik save. Ya, jika sudah, kita lanjut ke daftar. Oke, jika sudah kita klik save. Ya, sudah semua. Kita klik dulu ke database rumah sakit dan kita cek ada administrator, daftar, dokter, pasien, dan juga pasien dokter. Totalnya ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Di sini ada 1 2 3 4 5. Oke, administrator ya yang kurang ya. Oke,
administrator, daftar, pasien dokter. Oke, dokter admin yang belum ya, ternyata kita tambah lagi saja. Ini kolomnya ada 3 biji. Oke, kita klik, lalu kita isi nama kolomnya, ada ID data integer 3, dokter integer 3, dan juga ID admin integer 3. Jangan lupa untuk yang ID data kita tambahkan sebagai primary key auto increment. Oke, sudah semua. Lalu kita klik save. Oke, kita periksa lagi ya untuk database-nya. Untuk dokter ada, untuk pasien juga ada, selanjutnya administrator juga ada, selanjutnya pasien dokter juga ada, pasien dokter ada, kemudian juga daftar ada, dan yang terakhir dokter admin juga ada. Oke, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Ya, kita sudah berhasil membuat 6 database yang diperlukan. Jika melihat pada panduan ini, kita akan membuat yang namanya relasi pada setiap database agar saling terhubung. Oke. Kita bisa masuk ke menu More, lalu kita klik Designer. Oke. Ya, sudah muncul di sini Designer untuk pembuatan dari relationship-nya. Ini pertama-tama kita rapikan dulu ya. Kita bisa ikuti seperti ini. Dokter admin dan dokter ada di sebelah kiri. Dokter admin dan dokter ada di sebelah kiri. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada administrator dengan pasien ada di tengah. Administrator. Administrator dengan pasien ada di tengah. Lalu selanjutnya daftar dan pasien ada di sebelah kanan. Ya, selanjutnya juga ini pasien. Oke, sudah sesuai dengan yang ada di panduan ya. Selanjutnya adalah kita akan membuat indeks ya. Indexing pada field yang diperlukan. Oke, untuk pembuatan indeks ini supaya rapi, kita klik save dulu dengan nama rumah sakit. Klik go ya. Kemudian kita buat dulu relationship-nya ya. Ya, kita buat relationship-nya. Pertama-tama mungkin ini di tab baru saja. Lalu kita pilih rumah sakit database-nya. Lalu kita buat apa yang ingin ditambahkan dari foreign key-nya. Kita lihat di notepad. Sini ada dokter admin memiliki 2 foreign key, yaitu ID dokter dan juga ID admin. Ini kita bisa lakukan dengan cara buka dulu table dari dokter admin. Kemudian klik struktur. Nah, di sini kita akan buat more, lalu klik index. Lalu kita klik OK pada ID dokternya. Oke, jika sudah berhasil akan ada tanda seperti ini dan juga keterangan seperti ini. Selanjutnya untuk ID admin juga more, index, OK. Ya, sudah. Kita buka lagi notepad-nya, lalu kita lihat yang diperlukan lagi adalah tabel daftar. Kita buka tabel daftar. Lalu klik struktur. ID pasien dan juga ID admin sama-sama memiliki foreign key. Untuk mempermudahnya kita bisa klik select pada ID yang akan dibuat foreign key-nya, pada kolom yang ingin dibuat foreign key-nya. Lalu kita klik index di sini. Sudah selesai. Oke, lanjut kita buka lagi notepad-nya.
Terakhir di sini ada pasien dokter ya. Ini memiliki ID dokter dan juga ID pasien. Kita pasien dokter kita buka, lalu kita klik struktur, lalu kita select pada ID dokter dan ID pasien, lalu kita klik indeks. Ya, sudah berhasil untuk pembuatan dari ID increment-nya ya. Jika kita lihat lagi pada panduannya, selanjutnya kita akan membuat indexing ya. Jika di sini kita perlu men-set menjadi cascade pada delete ya, sama update ya. Oke, kita buat lagi di sini, lalu kita request saja ya. Oke, lalu kita buat di sini seperti pada dokter admin ya. Dokter admin ini memerlukan ID dokter. Oke, berarti kita tarik saja pada di kolom kiri ini, lalu kita klik create relationship, lalu kita arahkan dari ID dokter ke ID dokter yang ada di dokter admin. Lalu on delete dan on update kita pilih cascade sesuai dengan informasi pada panduan ya. Oke, sudah kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Kita lanjutkan lagi pada dokter admin ya. Lalu juga ada ID admin, berarti kita meminta ID admin dari tabel admin atau administrator. Kita buat lagi create relationship. Selanjutnya adalah ya, sudah. Sekarang kita klik save dulu. Lalu kita lihat pada panduan, jika di dalam panduan akan seperti ini. Oke, ternyata ada kesalahan ya. Hanya penempatan saja, dimana pasien dokter itu harusnya di tengah dan juga pasien ada di kanan. Hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya tidak ada masalah sih untuk hal seperti ini, karena ini hanya istilahnya hanya penampilan saja, tapi untuk relasinya ini sudah benar ya, sudah sesuai ya. Jika kita lihat di sini, di dokter admin ini mengambil data ID dokter, kemudian juga di sini ada dokter ID admin mengambil dari administrator, ID admin mengambil dari administrator. Kemudian juga ada ID dokter diambil dari dokter pada pasien dokter. Oke, selanjutnya juga ada ID pasien diambil dari pasien pada pasien dokter. Kemudian juga ada ID pasien diberikan kepada daftar, dan ID admin diambil dari admin. Sudah sesuai ya sebenarnya. Oke, kita save dulu supaya tidak hilang. Ya, jika sudah, kita lihat lagi di panduannya. Selanjutnya itu kita akan membuat atau insert data-data ke masing-masing tabel yang sudah kita buat di database rumah sakit. Ini mungkin kita bisa ambil datanya, sebenarnya bebas aja sih. Oke, kita coba insert ya. Ini pertama-tama saya akan coba lakukan insert data. Kita buka dulu rumah sakit. Kemudian jika di panduan ini kita akan melakukan insert data ke pasien ya. Ini kita klik pasien. Oke, lalu kita pakai, mungkin pertama-tama kita bisa pakai SQL dulu. Untuk inputannya itu seperti ini, insert into, nama tabelnya apa, pasien, terus kalau nggak salah tadi set into pasien,
Lalu kita masukkan nama ID underscore pasien. Jangan lupa pakai titik koma, kurung kurawa, kurung, terus juga setelah ID pasien ada yang namanya nama pasien, lalu juga ada alamat, kemudian jenis kelamin, alamat, pasien, dan juga jenis kelamin. Kemudian values kita masukkan ininya, ID pasiennya kita buat di sini menggunakan angka berarti 1. Kemudian karena dia memakai auto increment harusnya kita nolkan saja ya, atau kita kosongkan saja karena nanti juga otomatis dia akan terisi. Kemudian nama pasiennya kita buat dengan nama Ibu Nanda, atau mungkin boleh kita samakan ya supaya nanti kita bisa cek lagi. Joko Widodo. Kemudian juga untuk alamat pasiennya kita buat Jalan Mawar F04/04. Oke. Lalu untuk jenis kelaminnya kita buat jika dicontoh seperti ini menggunakan 1 L ya. Oke. Coba kita, ini harusnya L atau 1 ya. Oh, ini angka 1 berarti. Oke, berarti menggunakan angka 1. Lalu kita klik, jangan lupa titik koma dan klik go. Ya, sudah berhasil. Lalu kita lihat pasiennya. Ya, sudah ada. Kita tidak menyertakan jenis kelamin, tidak menyertakan kita tidak menyertakan untuk jenis bukan jenis kelamin, tapi kita tidak menyertakan jenis penyakitnya ya apa. Lalu kita lihat lagi untuk selanjutnya kita akan menampilkan yang sudah kita buat. Ini sudah tadi barusan kita buat ya, bisa menggunakan select bintang from nama tabelnya pasien. Lalu selanjutnya adalah kita akan menampilkan ya, ini sudah berhasil. Namun kita tidak menyertakan isi dari penyakit dan nomor HP-nya ya. Selanjutnya mungkin kita coba isi lagi. Di contoh ini ada 5 data, kita akan isi lagi. Oke, kita bisa menggunakan fitur dari insert yang ada pada PHP MyAdmin cepatnya ya. Untuk nama pasien kita bisa ikuti aja, 0. Jalan Tukur nomor 4. Kemudian kelaminnya 1. Kemudian juga ada Poppy, Jalan Mawar 01 Bekasi. Jalan Mawar Bekasi. Lalu juga 01. Kemudian jenis kelaminnya itu Poppy 2 ya, dari kalau salah ya, benar. Terus juga ada Bunga, Jalan Merdeka Jakarta. Ini kita tambahkan lagi Oke, lanjut. Bunga, Jalan Merdeka Jakarta.
kemudian jenis kelaminnya 2, lalu lanjut yang terakhir adalah Mirna ya. Mirna dengan alamat Jalan Jakarta 023. Jakarta 023. Jenis kelaminnya itu 2 juga. Oke, kita klik go. Sorry. Ya benar, kita klik go. Ya sudah selesai, lalu kita klik pasien di sini. Ya, maka sudah muncul datanya sesuai yang ada di panduan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan menampilkan hanya nama pasien dan jenis kelaminnya saja. Kita bisa klik edit line saja atau bisa dari sini SQL ya. Lalu select bintang form pasien, where kita ubah untuk where-nya kita tidak perlu isi, namun untuk bintangnya kita ubah jadi nama pasien. Nah, ini nama pasien, dan juga barusan tadi adalah jenis kelaminnya. Oke, lalu kita klik go. Ya, maka akan muncul datanya sesuai dengan yang ada di. Nah, selanjutnya kita akan melakukan select bersyarat ya. Di sini dicontohkan menggunakan yang menampilkan hanya jenis kelamin laki-laki saja ya, jenis kelamin 1. Kita coba yang ditampilkan hanyalah nama pasien, jenis kelamin. Coba kita edit saja atau kita buat baru sini lagi. Select ini, jangan lupa diubah jadi nama underscore pasien, lalu juga jenis kelamin. Ini form pasien where kita ubah menjadi jenis kelamin sama dengan 1, karena yang ditampilkan hanya kelamin laki-laki saja atau 1. Nah, kita klik go. Ya, dan berhasil 2 nama pasien yang muncul sesuai dengan panduan. Selanjutnya kita akan melakukan select join antar table ya. Jika dicontohkan di sini dia akan menampilkan data dari nama pasien dan nama dokternya ya. Namun berhubung nama dokternya belum kita insert, kita bisa melakukan insert data dulu di dokternya. Nah, ini kita klik dokter, lalu kita klik insert memakai fitur PHP MyAdmin aja supaya lebih cepat dan lebih efisien. Dan dokternya kita buat alamat dokternya JL apa, tanggal lahirnya kita buat 2019/95, tanggal 22. Oke. Nah, kemudian untuk nomor HP-nya kita tidak perlu. Spesialisnya untuk di sini kita tidak perlu. Kemudian waktu kerjanya juga tidak perlu. Lalu lanjut ada Budi, sekarang Ari, Janto, terus alamat dokternya JL, saya Ciledu. Nah, terus untuk tanggal lahirnya mungkin kita samakan saja, hanya saja berbeda tahun. Ini tahun 2000. Oke. Kemudian untuk nomor HP tidak perlu, spesialis tidak perlu. Kalau spesialis kita buat umum saja ya. Untuk kerja tidak perlu, lalu kita klik go. Ya, sudah berhasil. Sudah ada 2 dokter di sini. Kemudian kita cek. Dia akan melakukan joining table dengan pasien dokter ya. Oke. Berarti kita harus membuat dulu data di pasien dokter. Kita buka tabel pasien dokter. Oke.
Untuk ID-nya kita kosongkan saja karena nanti auto increment. Untuk ID dokter kita pilih, kemudian pasiennya kita ambil, semisal di sini contohnya adalah Joko Widodo ya, Joko Widodo. Kemudian waktu periksanya kita tidak perlu. Kemudian juga untuk dokternya satu lagi Arianto Budi lagi. Kemudian untuk pasiennya adalah Bunga, waktu periksa tidak perlu, kita tambahkan lagi satu lagi. Yang terakhir adalah Susilo, kita pakai Budi terus juga Susilo ya, lalu kita klik go. Oke. Oh, mohon maaf, sepertinya ini ada kendala di waktu periksanya ya, error karena waktu periksanya itu harus input. Baik, kita buat 2025 01 05. Kita ubah saja di sini ya supaya lebih cepat. Nah, sudah selesai. Oke, selanjutnya ini adalah kita coba jalankan supaya lebih mudah ya. Ini saya bagi dua aja dulu. Ini adalah kita coba buat di rumah sakit, lalu kita klik SQL ya, lalu di sini kita coba jalankan, select HP untuk diambil dari nama pasien ya, kita bawa pasien, nama underscore pasien, kemudian juga ada PD. Waktu periksa, PD ini mengambil dari pasien dokter, sebuah pasien dokter. Kemudian juga ada PD titik resep, ini sama mengambil dari waktu PD resep. Sebentar. Oh, mohon maaf. Mohon maaf ya, sepertinya ada kendala. Sepertinya untuk ID resepnya saya belum memasukkan ya. Untuk itu kita bisa melakukannya, kita tidak perlu menghapus tabelnya dan membuat ulang. Ini kita cukup pada bagian add, kita bisa pilih kolomnya. Setelah kolom apa? Ini setelah kolom adalah setelah kolom waktu periksa ya, waktu periksa. Lalu kita ini berapa kolom yang akan ditambah, lalu klik go. Ya, ini lalu kita input dengan nama kolomnya adalah resep, kemudian ini adalah pacar 100, lalu kita klik save. Kita klik lagi pasien dokter. Oke, secara otomatis datanya kolom dari tabel pasien dokter akan bertambah. Kita tidak perlu menghapusnya dan juga menambahkan ulang ya. Baik, lagi untuk resepnya kita bisa ikuti yang ada di panduan ini, ID 0001. Oke. Ya, jika ingin mengedit isi kolom kita tidak perlu ya edit, atau kalau mau lebih simpel kita tinggal cari kolom yang ingin dirubah, lalu klik 2 kali seperti ini dan kita inputkan data baru atau data yang ingin edit, lalu klik enter, tadi otomatis akan berubah. Oke, kita lanjut ya, kita bagi 2 lagi supaya jauh lebih mudah. Oke, kita lanjut. Tadi PD resep, lalu D titik nama dokter. Nama D ini mengambil dari nama dokter ini dari tabel dokter ya, nama underscore dokter. Lalu kita buat from, ini ambil data utamanya dari mana, yaitu dari pasien.
pasien spasi P. Untuk P ini maksudnya adalah alias. Bisa seperti ini. Alias. Namun kita bisa mempermudahnya dengan hanya spasi aliasnya saja kita sebutkan tanpa harus menambahkan parameter alias itu sudah termasuk ya. Lalu kita klik, kita masukkan join. Kita pertama-tama join itu ke pasien dokter. Pasien dokter aliasnya PD. Join pasien dokter alias PD on p.id ya. Underscore pasien. Nah, sama dengan ID pasien yang ada di tabel pasien dokter. Oke. Selanjutnya kita join lagi. Join. Lalu dokter. Inisialnya D. Lalu on. ID dokter yang ada di pasien dokter .id dokter sama dengan d.id dokter yang ada di tabel dokter, seperti itu. Jangan lupa titik koma, lalu kita klik enter. Ya, datanya sudah muncul ya, sesuai, ada 3, Joko, Bunga, dan Susilo, seperti itu. Lalu kita lanjut, kita gabungkan lagi ya, supaya jauh lebih mudah. Oke, kita lanjut. Sekarang menggunakan join antar table, tapi dengan where ID dokter sama dengan 1. Oke, kita bisa menggunakannya. Ini kita bisa edit saja ya, inline supaya jauh lebih cepat. Lalu di sini kita tambahkan parameter where, kemudian jenis kelamin. Karena jenis kelamin ini ada di dalam pasien, maka kita tambahkan p titik jenis kelamin sama dengan 1. Lalu kita klik enter. Tuh. Nah, berhasil. Hanya yang berkelamin laki-laki saja atau kelamin sama dengan 1 yang akan muncul. Sama seperti contohnya. Selanjutnya kita akan melakukan select fungsi matematika ya di sini. Di sini contohnya kita akan menghitung total pasien yang ada di tabel pasien. Nah, contohnya di sini kita coba. Sini kita klik SQL lagi, lalu kita jalankan select bintang select count. Nah, seperti ini untuk menghitung jumlah total row yang ada di tabel tertentu. Lalu kita tambahkan formnya adalah pasien. Jangan lupa titik koma dan klik go. Ya, datanya akan muncul count 5. Jika kita lihat pada contoh, hasilnya sama seperti itu. Kemudian lanjut, kita akan melakukan select fungsi string ya. Jika dicontohkan di sini adalah select nama field from nama table, where fungsi string sama dengan karakter string. Jika dicontohkan di sini adalah select bintang from pasien, where leave alamat pasien 2 sama dengan JL. Oke, kita coba ya. Kita klik SQL lagi. Kemudian select bintang from pasien, where. Jadi where-nya apa? Leave dalam kurung alamat pasien, koma 2, kemudian koma ya, sorry, sama dengan CL. Lalu kita CL-nya ini. Lalu kita jangan lupa titik koma dan kita klik go. Ya, sudah berhasil. Ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk mengambil dua karakter awal, yang dua karakter awal yaitu JL dari sebelah kiri, karena kan masuknya adalah leave.
Makanya dia akan mengambil dua karakter awal dari sebelah kiri dari dari kolom alamat pasien seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini ada select between ya. Ini untuk mengambil atau menampilkan data antara nilai yang 1 sampai nilai tertentu. Contohnya dari nilai 1 ke nilai 2. Nah, di sini contohnya kita akan mengambil ID pasien dari nomor 3 sampai 5 ya. Oke. Caranya seperti ini. Kita klik SQL lagi. Kemudian select bintang from pasien. Where-nya ini adalah tulisan ID pasien sama dengan ID pasien between di berapa tadi? 3 and 5. Ini maksudnya adalah mengambil data antara 3 sampai 5. Kemudian titik koma dan go. Ya, akan muncul hanya 3, 4, 5 saja yang muncul. Seperti di contoh. Oke. Kita lanjut. Yang terakhir select like. Select like ini berfungsi untuk menampilkan data ya. Berdasarkan kata-kata yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini adalah menggunakan wildcard like yang di dalamnya mengandung kata Jakarta pada alamat pasien. Kita coba ya. Kita klik lagi SQL. Lalu kita klik select bintang from pasien where alamat pasien like 1 atau kutip 2 sama saja ya. Lalu jangan lupa persen. Nah, di dalam persennya ini kita tulis kata yang ingin dicari, yaitu Jakarta. Oke. Lalu kita klik go. Ya, akan muncul yang berhubungan dengan Jakarta 3 bit. Nah, di sini karena di contoh itu ada 4 data yang menggunakan kata Jakarta, sedangkan di saya hanya 3, maka di saya munculnya hanya 3 seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah select order by. Nah, select order by ini fungsinya untuk mengurutkan data, yaitu dari yang terbaru atau terkecil ya. Dari terlama atau terkecil yaitu ASC, dan juga terbesar atau terbaru yaitu DSC ya. Kita coba. Kita urutkan data dari ID pasien ya. Oke, select bintang from pasien. Ini kita klik edit lain. Oke, kita klik SQL aja dari 0. Dari ulang. Select bintang from pasien where sepertinya nggak perlu where ya, kita langsung order by aja, nggak apa-apa. Order by kita masukkan yaitu ID pasien, misal kita dari yang terbaru dulu DSC, jangan lupa titik koma dan klik go ya. Urutannya jadi yang terlama yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Lalu kita buat sebagai dari yang terlama atau yang terkecil ya. Klik enter. Ya, sudah sesuai. Kemudian kita urutkan untuk nama. Kita urutkan namanya ya. Nama pasien. Nama pasien order by. Nama pasien dari yang urutannya ABCD ya. Ya, kita klik enter ya, lagi D, J, M, P, S sesuai dengan alfabet seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah select tadi ya, kalau yang tadi itu order by, kalau yang sekarang adalah group by. Nah, group by ini untuk mengelompokkan data ya, dengan menghilangkan data yang menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Nah, jadi ini hanya akan menampilkan data by group data yang sudah ditentukan saja. Contohnya seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Kita hanya menampilkan
urutan dari jenis kelamin saja. Lihat, kita coba SQL, select bintang from pasien, group by jenis kelamin ya. Lalu jangan lupa titik koma dan juga go ya. Kita hanya menampilkan pasien dengan jenis kelamin saja. Oke. Selanjutnya adalah kenapa datanya, padahal kan yang jenis kelaminnya satu itu ada lebih dari satu, kemudian yang jenis kelaminnya 2 itu ada lebih dari satu juga. Kenapa cuma satu? Karena group by itu akan menggabungkan data yang sama, yang duplikat. Jika misalkan ada data berisi satu, kemudian lebih dari satu, maka akan digabungkan jadi satu. Nah, itu fungsinya group by. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah update data. Oke, untuk update data ini memiliki kolom unik ya. Misalnya seperti ini. Update data pasien set ID pasien ya, Mirna Mariati. Oke. Kita coba. Untuk query-nya adalah update data seperti itu. Update pasien, kemudian tab itu untuk menentukan kolom mana saja yang ingin kita ubah datanya ya. Seperti di sini adalah ada set ya. Di sini adalah nama pasien sama dengan kopi ya. Mungkin di sini kita ubah aja nama pasiennya itu adalah, kita ubah jadi Poppy Bunga ya, si Poppy ini. Poppy. Nah, oke. Jangan lupa pakai kutip. Nah, ini adalah string. Kemudian jangan lupa where. Where-nya ini kita bisa ambil datanya by apa aja, bebas. Tapi umumnya itu selalu menggunakan ID. Itu ID pasien sama dengan, kita lihat dulu untuk Poppy ini ID-nya berapa. Oh, ID-nya 3. Lalu kita klik, kita isi 3, jangan lupa titik koma dan klik go ya. Ini keterangannya sudah berhasil. Coba kita lihat pasien ya, yang sebelumnya adalah Poppy Bunga, yang sebelumnya adalah Poppy, sekarang berubah jadi Poppy. Nah, seperti itu untuk fungsi yang update. Kemudian yang terakhir ya, yaitu fungsi delete untuk menghapus data. Di sini saya coba akan menghapus data, yaitu Mirna ya. Mirna akan kita coba hapus. Itu SQL select bintang from itu delete from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah pasien. Kemudian where ini untuk mengambil data mana yang mau dihapus. Kita ambil dari ID pasien. ID pasien Mirna itu nomor berapa? Nomor 5. Lalu kita tulis ID pasien sama dengan 5. Jangan lupa titik koma. Lalu kita klik go. Ada pertanyaan? Kita klik OK aja dan enter. Keterangannya one row affected, berarti berhasil. Lalu kita coba cek. Ya, hanya ada 4 data. Data Mirnanya sudah dihapus. Seperti itu untuk dari delete fungsi ya di SQL. Ya, seperti itu ya. Tadi kita sudah melakukan praktik dari beberapa fungsi yang ada di SQL ya, terutama di SQL itu ada mulai dari select, kemudian ada juga update data,
delete, kemudian ada update data ya, terus juga ada select data by group by, order, kemudian ada where tertentu, kemudian juga ada select join ke table lain, dan yang terakhir itu ada sampai ke delete data ya, seperti itu. Untuk penggunaannya sendiri dari query-nya cukup mudah. Kemudian juga dengan fitur yang disediakan oleh phpMyAdmin, ini cukup mempermudah kita untuk memanajemen dan membuat database yang kita buat, termasuk insert data, merubah data, membuat foreign key, kemudian juga membuat relasi, menghapus table, menambah table, mengedit table, termasuk ke dalam merubah data di dalam kolom pada masing-masing table. Itu cukup lebih membantu, seperti itu. Secara overall saya sudah cukup paham, sudah cukup mengerti. Hanya saja mungkin saya ada beberapa query yang masih mungkin saya agak-agak lupa ya, belum terlalu hafal. Tapi secara overall saya sudah mengerti dan sudah paham untuk penggunaannya, terutama untuk di query dan di phpMyAdmin. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu dosen dan juga teman-teman semua yang sudah menyimak video tugas 2 saya di mata kuliah basis data untuk praktik penggunaan pembuatan database dan juga pembuatan table, serta menjalankan beberapa fungsi yang ada di MySQL untuk mengelola database dari kasus IRD yang sudah disediakan. Secara keseluruhan saya sudah cukup mengerti dan sudah cukup paham dari pembuatan tugas praktek ini. Dari materi-materinya saya sudah cukup memahami. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang memuaskan serta kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.